Suzuki Escudo. Jadi ini adalah generasi setelah ada di tahun 90-an Suzuki Vitara, Suzuki Escudo, Suzuki Sidekick. Itu sampai dibuat 3 versi dengan bentuk yang sama. Ini juga sama karena di sini terahnya tuh ada Escudo 1.6, ada Escudo 2.0 dan ini adalah kasta tertinggi dari sebuah Suzuki Escudo di tahun 2000-an. Yes. Dia adalah Suzuki XL7. Sesuai dengan namanya, dia adalah XL7. 7 seater. Tapi sayangnya sekarang XL7 itu menjadi sebuah MPV yang crossover. Aneh sekali. Nah, ini masih pure SUV dari sebuah Suzuki Escudo dan satu-satunya SUV 7-seater buatan dari Suzuki. Suzuki sangat optimis banget di tahun 2000-an. Dia ingin mengejar kastanya dari sebuah Land Cruiser Prado sama yang namanya Mitsubishi Pajero. Sangat optimis, tapi sayangnya di Indonesia tidak begitu antusias gitu ya, karena dia mempunyai mesin yang besar, V6 dan terkenal boros. Dan memang benar adanya Suzuki XL7. Udahlah, itu di bagian test drive ya, supaya penasaran nonton terus sampai akhir. Dan welcome back to Aspros Auto, and this is Suzuki Escudo XL7. Sebelum kita mulai reviewnya Escudo XL7, ada baiknya apabila sobat suka dengan channel Aspros Auto, segera like, share, subscribe, serta komen di kolom komentar. Karena dengan komen kita bisa menjadi wawasannya lebih luas, karena netizen Indonesia pintar-pintar. Mobil ini saya pinjam dari Kang Manda Augusta, bisa dilihat, cek IG-nya di sebelah situ. Nah, ini juga dijual nggak? Dijual nggak? Dia masih mikir-mikir. Dan ini kilometer rendah sekali, cuman 10.000 loh. Tapi kalau mau coba aja tanya-tanya, bisa tuh ke Kang Manda Augusta. Oke, let's take a look the front design of Escudo XL7. Dari depannya dia tidak ada perbedaan dengan Escudo 2.0, tapi ada perbedaan dengan 1.6. Karena 1.6 itu nggak ada krom-krom sama sekali, tapi yang Escudo 2.0 plak-plak seperti ini. Untungnya yang di Indonesia itu datangnya dengan muka seperti ini, walaupun memang tidak terlalu cantik lah kalau dari depan. Nah, dari depan itu kayak headlamp itu kayak modelnya tuh kayak agak-agak nangis ke sebelah sini gitu ya. Tapi untungnya masih manisan ini daripada bentuk yang di luar negeri. Grand Vitara, itu namanya Grand Vitara kalau di luar negeri kan, itu bentuknya, bentuk lampu depannya kayak gitu. Itu mirip sebuah mobil Daewoo. Yes, ya bisa dilihat bentuknya kayak gitu. Untungnya yang ini yang masuk ke Indonesia, jadi laris lah. Lumayan, itu juga. Lampu depannya itu masih reflektor, halogen, di bawahnya sudah dikasih fog lamp, dan bentuk bumper-bumpernya tuh plak-plak sama banget dengan Escudo 2.0. Jadi kalau ngelihat Escudo XL7 atau kasta tertinggi yang ingin mengalahkan sebuah Land Cruiser Prado atau Pajero, itu saya bilang terlalu optimis. Nah, ini mungkin lawan yang setimpal adalah CR-V, walaupun cc-nya di bawah itu. Tapi dengan muka seperti ini, sayangnya ya jadinya kelas-kelasnya CR-V, di bawahnya dari Land Cruiser Prado atau Pajero. Grill depannya itu seperti ini aja, simple, SUV, gagah, tidak seperti XL7 yang zaman sekarang yang rencem gitu ya, lebih banyak. Ini lebih gagah, lebih minimalis dan enak dilihat. Grillnya itu ada krom-kroman, garis-garis ke vertikal, ke sebelah sana. Vertikal horizontal. Kenapa saya suka salah aja itu? Horizontal ke sana ya? Ya, ini horizontal, maaf pemirsa. Nah, di sini horizontal, dan juga untuk kap mesin itu melandai enak, ada kontur sedikit di sini, tipis banget, dan ada 2 buah kecerutan. What the meaning of kecerutan? Nah, terus juga di bumpernya di bawah itu nggak ada cladding-claddingan atau tambahan daging yang biasanya dipakai untuk menjadi sebuah SUV yang kekar, ditambah kayak doff plastik sebelah sini, tapi Escudo XL7 enggak. Dan juga saya senangnya towing hooknya masih diekspos, jadi nggak perlu untuk narik-narik atau buka-buka body claddingnya. Itu biasanya suka hilang kalau anak-anak off-road. Tapi ya ini kan penggerak roda belakang. Perbedaannya dari sebuah Escudo XL7, yes, di bagian pinggirnya. Karena ini panjangnya hampir 4,7 sekian meter. Panjang sekali, karena dia harus memuat kursi lagi di row ketiga. Nah, itu bedanya. Terus juga ini perbedaannya dengan Escudo 2.0 gitu ya. Nah, tambahan dagingnya. Escudo 2.0 itu lebih lebay gitu ya, tambahan dagingnya lebih gede. Kalau XL7 ya minimalis, terus juga untuk side skirtnya juga lucu, cuman kaku kayak gitu ya. Kalau Escudo 2.0 tuh lebih gembung-gembung, aneh gitu kelihatannya. Dan di sini saya terlihat anehnya juga di Escudo XL7, itu kan tarikan garis dari pintunya itu ke bawah.
Nah, itu tarikan ada patahan di sebelah sini tuh lucu banget nih. XL7 nggak simetris dengan patahan pintunya. Terus juga di sini ada lambang XL7-nya, ada lampu sen di bagian pinggir, ada spion tanduknya masih oke. Escudo 2.0 juga tahun 2003 ke atas sudah ada spion tanduk. Dia pakai ban 235 60 ring 16. Yes, ini adalah ring 16 dan berbeda motif dengan yang Escudo 2.0 juga. Spionnya masih sama dengan Escudo 2.0. Terus juga di sini, ini dia yang harus dibahas. Karena pilar A di sebelah kiri di dalam itu lebih tebal. Nah, di sini tuh lebih tebal daripada yang sebelah kanan. Karena ini untuk jalur AC double blower, itu ceritanya. Dan di sini juga Suzuki agak pelit sih sebetulnya. Karena roof rail yang di 2.0 dipasangkan ke XL7 yang alhasil cuman pendek, nggak sampai ke bagian depan. Lucu banget ya, XL7. Udah ya? Apalagi ya? Satu lagi. Nah, ini harus dibahas juga. Over fendernya ini lucu banget. Karena dia tidak full karet untuk yang sampai ke bagian pintu. Ya, pokoknya ada di situ siluet. Dilihat dari bagian belakangnya, Suzuki SL7 gitu ya, sama Escudo 2.0 juga tidak begitu banyak perbedaan. Tapi yang membuat bangga pemilik Escudo SL7 adalah emblemnya. Yes, ini ada V6 karena dia menggunakan engine V6, konfigurasinya itu V6 gitu, keren. Dan di sini ada Grand Escudo Suzuki. Oke, di sini kepisah jauh banget dari bawah sampai utara dan selatan. Nah, di atasnya itu dikasih topi belakang dengan third back lamp-nya, ada rear defoggernya, ada wiper, tapi tidak disumputin. Wipernya biasanya disumput-sumputin di balik ban serepnya. Dan ini ban serepnya masih model Konde, SUV banget. Dan ini akhirnya terjawab, kenapa sebuah Suzuki Escudo tuh ada kayak gini, plastik-plastikan di belakang, kaca belakangnya. Yang biasanya yang lain mobil lain tuh polosan, di kacanya tuh nggak ada apa-apa. Ini tiba-tiba ada plastik. Tapi ternyata setelah ditelusuri gitu ya, tim Aspros, sehingga tim investigasi aja. Jadi di sini itu ada namanya engsel. Engselnya tuh gede banget di balik si plastik-plastikan ini. Jadi kalau dibuka memang engselnya tuh kelihatan dan kacanya tuh meliuk ke sebelah sini, makanya jelek banget, makanya ditutupin sama si Suzuki. Nah, belakangnya juga sama, lampu belakangnya hampir seperti ini, merah, lampu atret, ya lampu orange ya udah tau lah buat apa. Atret gitu ya, what the meaning of atret. Di bawahnya, ini nggak ada juga yang namanya cladding-claddingan atau tambahan daging yang pakai warna doff seperti itu, nggak ada di sebuah Suzuki Escudo. Tapi senengnya, nah ini dia, off-road capability-nya sebetulnya sudah ada karena towing-nya sudah di-expose sebelah sini, jadi nggak usah dibuka-buka segala gitu. Claddingannya, tambah daging. Yuk, sekarang saya berada di bagian interiornya dan kita akan bahas semuanya di sini. Tapi dari dulu saya kalau naik SL7 atau lihat SL7 itu penasaran dengan suara mesinnya V6 gitu loh, dari sebuah Suzuki. Ini mesinnya suaranya kayak Mercedes-Benz, padahal ini bungkusnya Suzuki gitu. Persis seruas. Serius, bukan seruas. Salah ngomong. Nah, kebetulan saya pegang AC-nya di sini. AC-nya tuh cukup lengkap, arah semburannya lengkap, ke kaki, front defogger, dan ada fungsi autonya di semburannya. Fungsi autonya nggak hanya di semburan, ada di fungsi auto di fan speed-nya juga. Fan speed-nya tuh, ini kencang banget. Dan di sini ada pengaturan temperatur. Temperaturnya tuh bisa ada heaternya juga, dan hebatnya di sebuah Suzuki SL7 sampai AC double blower-nya bisa dioperasikan dari depan hingga fan-fan-nya. Biasanya kan kalau dari depan itu cuma pencetan aja, kalau di belakang tuh bisa nyala atau enggak. Fan-nya dari belakang independen. Tapi di XL7 itu sampai fan-fan-nya bisa nyala lagi. Double blower keren banget ini. Terus juga di center clusternya dia ada head unit yang masih ada kaset yang merek itu GVC. Nah, GVC ini bisa menerima MP3 yang sebuah CD itu compact CD, compact disc itu bisa masuk ke sini dan masih ada kasetnya. Like it. Nah, di bawah sini ada tempat penyimpanan tertutup. Jadi cukup rapih di Suzuki XL7. Ada cup holder yang disembunyikan juga, jadi bisa ditutup-tutup. Keren. Di sini ada, nah, transmisi matic itu cuma 4 speed dan di sini ada power mode-nya. Di sini juga ada power socket-nya dan nggak begitu jauh dari power socket yang dekat transmisi ini ada power socket ke belakang lagi. Kayaknya useless juga nih power socket sebelah sini. Deketan soalnya. Ya nggak, Om? Iya. Kenapa nggak ditaruh di belakang? Ya mungkin belum ketemu inovasinya ditaruh di belakang gitu ya. Kan tahun segini belum ada HP ya? Belum ada. Iya, belum ada.
Nah, di bawah sini juga di belakang ya, transmisinya itu ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini buat ada cup holder juga. Dan di sini ada yang namanya buat armrest. Yes, bisa digeser-geser. Tapi nggak sinkron sih antara door trim tingginya sama armrest ini lebih rendah. Jadi gini kalau nyetir, ya kayak gangster gitu. Nah, di sini juga ada center glove box juga, nggak begitu dalam sempit, tapi di sini disematkan dengan cup holder untuk penumpang yang di belakang. Ini inovatif juga sih Suzuki. Di bagian glove box depannya ini udah soft opening dan tidak begitu gede. Kalau botol 1,5 liter tuh cuma 1 biji di sini, udah pas-pasan banget. Oke. Nah, di sini juga ada joknya, tapi joknya ini udah di retrim ya. Aslinya dia atasnya tuh kulit, tapi pinggir-pinggirnya tuh kain. Jadi perpaduan yang sangat aneh. Ya, kenapa nggak kulit semuanya ya? Ya Om ya? Nanggung gitu loh. Iya. Padahal cuman ya udahlah. Ya begitulah XL7 gitu ya. Dan di sini di atasnya ada sunshade, terus dua-duanya dikasih vanity mirror yang gede sekali tapi tanpa lampu. Di atasnya dikasih 2 tempat penyimpanan kacamata. Yes, di atasnya juga ada lampu kabinnya yang ditekan pakai tombol. Di spion tengahnya ada mode night and day. Nah, sekarang ke bagian speedometernya. Speedometernya analog semua, kecuali odometer yang digital. Di sini kita bisa lihat ada trip A, trip B. Jadi di sini ada dimmer untuk speedometer kalau malam-malam kalau dinyalain lampunya saja. Tapi kalau nggak dinyalain lampunya, dia fiturnya langsung hilang. Itu dia uniknya. Nah, di sebelah kanan itu ada tombol untuk fog lamp dan ada tempat penyimpanan receh. Kisi AC-nya tuh ada 4. Bisa dibuka tutup untuk bagian kiri dan kanan saja. Di door trimnya sudah ada retract, ada electric spion, dan juga fungsi power window auto up, auto down di bagian driver saja. Tapi yang lainnya enggak. Ada door lock, terus juga window lock. Di sini juga ada side pocket yang tipis gitu ya. Jadi kalau masukin minuman nggak bisa, harus naruhnya di tengah. Dan perpaduannya tuh di atasnya tuh plastik ya, bukan touchscreen. Bukan touchscreen. Apa namanya? Soft touch. Ini soft touch di bagian atasnya bukan, tapi di bagian sebelah sini ada bludur-bludurnya gitu. Jadi ini membuat sebuah Suzuki Escudo tuh jadi lebih mewah. Ini mengingatkan saya pada kain-kain kayak di Mercedes gitu loh, keren loh. Sumpah. Terus warnanya tuh bukan hitam atau apa, ada wood panelnya dan juga di sini ada ini keras-keras semua ya, tapi ya bukan soft touch gitu. Tapi perpaduannya warnanya unik, bukan beige tapi lebih ke coklat terang gitu. Ya nggak sih? Sekarang kita ke bagian belakang. Nah iya, ketinggalan. Lagi, again. Dual airbag untuk di sebuah XL7. Keren. Sekarang tuh saya berada di bagian belakang dan ini masih duduknya terlalu tegak. Kita sesuaikan lagi sedikit dan nah ini masih bisa. Recliningnya cuma segini. Seriusan? Dikit banget main. Jadi kalau ya udah. Ya pokoknya begitu. Jadi main sliding. Reclining itu sedikit banget. Terus juga ini posisi menyetir saya dan di sini ada 4 jari. Oke, kaki masih bisa selonjoran ke dalam di bawah jok drivernya, paha tersangga dengan baik, tapi memang tidak terlalu mendongak ke atas si kursinya. Jadi kalau kita harus selonjoran baru tersangga dengan. Tapi kalau gini ini nggak begitu tersangga. Oke, di sini ada apa lagi? Ada asbak bagian tengah, ada gundukan yang gede di bagian tengah, dan di sini ada slidingnya. Oke, ini jauh banget ya mainnya. Tuh mainnya jauh ke belakang. Oh udah mentok segini, jadi ternyamannya segini dan duduknya. XL7 lebih enak nyetir daripada di penumpangnya. Walaupun di belakang ini disediakan yang namanya armrest. Armrestnya tuh kecil banget. Jadi ini bisa rebut-rebutan sama penumpang di sini. Ya nggak sih? Ini kecil banget armrestnya, jadi kayak useless gitu. Sebelah sini, ya cukup enak lah, kehibur sedikit. Oke, di sini ini aslinya ada pocketnya nggak di sini? Nggak tahu ya, belum dibuka ya. Oke, walaupun begitu XL7 dia di belakangnya sudah disediakan oleh safety belt dan safety beltnya itu masih ada height adjuster. Full. Ya pokoknya gitu, ada head. Biasanya yang di belakang itu model fix, tapi ya XL7 dikasihnya model yang begini. Keren lah. Row ketiga sekarang. Ini paling penasaran apakah
pria Tambun seperti saya masuk ke dalam belakang. Yang paling penasaran adalah row ketiganya, apakah cukup? Nah, untuk melipatnya juga agak-agak sedikit ribet ya di XL7. Ini 2 step, satu ke situ, dah. Terus habis gitu ditarik bagian bawahnya supaya dia bisa sliding. Jadi si kursinya itu nggak bisa ngelipet. Tutup dulu lah. Nah, kan bagus kan? Oke. Ini paling depan dia. Yang row keduanya itu pasti bakal sempit banget. Nggak muat. Ini belum disenderin aja udah nggak muat. Nah, ini row keduanya udah nyaman ya kayaknya ya. Ya nggak muat. Nggak, beneran nggak enak. Tapi nyendernya enak. Nyendernya lebih enak yang ini daripada ini. Serius. Tapi kakinya kecil banget. Ini buat anak kecil kalau di belakang kayaknya deh. Di sini di belakang disediakan oleh 2 cup holder di bagian kiri dan kanan, sama dapat porsi yang sama. Tapi yang di kanan dia dapat untuk nyimpen-nyimpen barang dan tertutup. Ini senangnya di XL7 tuh rapi-rapi interiornya. Dan di belakang juga masih ada safety belt 3 point. Dah. Dan memang untuk pilar pilar C-nya yang kiri dan kanan itu beda ukurannya, karena yang pilar sebelah kiri itu untuk jalur si double blowernya. Ribet banget ini belakang. Dah. Kita lihat bagasinya. Sekarang kita lihat bagasinya. Seluas apakah bagasi XL7? Dan di sini ada kuncinya untuk membuka, dan di sini juga ada handle-nya. Yes, kita buka dulu. Ya, hanya segini saja. Jadi saya mungkin ini banyak ruang yang tidak terpakai, padahal bisa dimaksimalkan ke sini ya. Bempernya pendek aja lah gitu ya. Tapi ini terlalu panjang. Dan kita bisa duduk di sini saking panjangnya. Dan kalau piknik pun di sini, karena dia power socket itu banyak. Nah, di belakang tuh ada satu lagi, jadi ada 3 totalnya. Jadi untuk naruh cooler atau apa, tadi teh inverter gitu ya, itu masih bisa di bagian belakang. Nah, ini ruang bagasinya kecil banget kalau misalnya si jok row ketiganya tuh terpasang. Tapi kalau nggak terpasang, ya lumayan lah. Jadi agak-agak flat floor gitu. Nah, itu kan jadi flat. Nah, sebetulnya ini bukan aslinya ya, ini karena sudah retrim si joknya jadi agak-agak ngagokan gitu kelihatannya. Dan di sini ada tempat penyimpanan lagi di bawah. Bisa dibuka untuk naro apa ya, handphone mantan gitu di sebelah sini. You know. Udah. Sekarang kita lihat mesinnya. Jadi mesinnya tuh udah terkenal ya, kalau XL7 tuh pakai V6 dan terkenal boros. Nah, kita coba aja nanti di bagian test drive. Dan ini adalah penampakan mesinnya, V6. Nah, ditulis juga dia bangga banget Suzuki itu twin cam 24 valve, dan dia DOHC ya. V6, lihat ini konfigurasinya seperti Mercy gitu. Dan dia mempunyai keluaran tenaga itu sekitar 156 horsepower, dan juga torsinya adalah 213 Nm, dan dia punya kode H25A. Nah, di luaran sana itu yang namanya Grand Vitara gitu ya, berbeda. Karena yang masuk ke Indonesia adalah masuknya mesin yang paling bawah banget gitu, yang paling standar. Dan yang di atasnya itu ada H27A, itu pasti lebih gila lagi. Dan juga ada tipe versi dieselnya, dan dieselnya itu mesinnya pakai yang Peugeot 806 ya, yang dieselnya ini pakai fan, itu dipakein ke mesin Suzuki XL7 gitu. Sekarang saya pengen satu lagi nih, kerennya di XL7 ada strut barnya. Jadi ini kayaknya buat RPM tinggi, bejak-bejakan sih masih tetap enak. Escudo XL7. Nah, ini kilometernya masih rendah sekali, 10.000 kilometer, makanya kita bisa merasakan dari barunya tuh XL7 seperti apa ya? Seperti yang akan saya ceritakan. Jadi joknya memang tidak se-ergonomis yang dibayangkan. Escudo dia flat-flat aja. Side supportnya bahkan ini tidak tidak memeluk kita sama sekali, flat gitu ya. Jadi benar-benar kayak Jeep. Nah, nyetirnya juga seperti benar-benar Jeep gitu ya, yang dashboardnya tuh rendah sekali di bawah, kita duduknya tuh tinggi. Jadi makanya ini benar-benar commanding, kita di atas. Kita tuh serasa dekat dengan atap, padahal ini headroomnya
Dan biasanya itu kan kalau commanding itu tinggi atau dekat dengan atap. Ini ngerasanya emang dekat dengan atap, tapi ternyata gede headroomnya. Nggak tahu kenapa dia bisa menciptakan suasana seperti itu, kayak dekat dengan atap, padahal enggak. Visibilitas ke depannya oke, pilar A-nya kecil, dan kacanya tuh agak cembung, jadi kalau kita belok-belok tuh enak banget ngeliatnya ke kiri ke kanan. Ke belakangnya ya ketutupan ban konde sih sedikit ya, tapi ya termasuk gede lah, agak rendah juga tuh di belakang. Kalau dari handlingnya, Suzuki Escudo XL7 itu tidak setajam dari Honda CR-V. Honda CR-V itu lebih enak gitu untuk handlingnya, responnya cepatnya tuh lebih enak di CR-V. Terus juga fun to drive-nya lebih enak CR-V. Kalau XL7 tuh apa ya? Jadi dibilang lemot enggak, dibilang cepat juga enggak, tapi ya itu lebih enak CR-V sih handlingnya. Suspensinya Escudo itu aneh, agak-agak aneh. Jadi racikannya tuh kalau depannya memang agak sedikit kaku dan keras gitu ya, yang belakangnya ngayun, jadi kayak nggak seimbang gitu loh. Tapi dipakainya masih ya enak sih, cuman kerasa banget kalau depannya tuh lebih kayak lebih rigid, belakangnya ngayun. Jadi aneh aja gitu makainya. Suspensinya itu kan belakangnya ngenyot banget. Dan memang kalau untuk yang suspensinya XL7 itu berbeda dengan yang Escudo 2.0, karena yang XL7 dia travelingnya itu jarak mainnya itu lebih panjang daripada yang Escudo 2.0. Makanya yang belakangnya kalau yang 2.0 lebih keras daripada ini lebih ngayun. Mesin yang dipakai dia kan pakai H25A ya, V6, 24 valve, twin cam dan segala macam DOHC. Rasanya ini dia. Kalau digas jebret gitu ya, ini kerasa torsinya. Jadi dari bawah pun udah mengisi banget tenaganya. Tapi sayangnya dia tidak diimbangi dengan transmisinya. Yes, dia matic dan performanya tuh agak-agak lemot. Sayang banget. Padahal mesinnya tuh punya potensi yang wih gitu. Transmisi yang dipakai dia matic 4 speed, dan memang responnya tuh agak-agak sedikit lambat dan lemot gitu untuk di sebuah XL7. Sayang banget. Karena yang dipakai depan cakram, belakang tromol, dan sudah berteknologi ABS. Dan ya kalau ditekan responnya bagus sih. Ini responnya, tapi tidak serespon dari Honda ya. Honda tuh kesannya kayak mobilnya tuh enteng gitu. Kalau di rem tuh pasti sesuai lah dengan bobot mobilnya. Kalau ini masih agak-agak sedikit ngeloyor. Sedikit ya, tapi tidak jauh berbeda sih. Tidak jauh dengan CR-V. Ya, konsumsi BBM. Nah, ini dia yang wajib kita ketahui bahwa XL7 punya konfigurasi sekian, yang V6 2500 cc 6 silinder gitu ya, udah pasti haus bahan bakar. Apalagi dia bobotnya adalah 1,6 ton. Yes, berat, dan mesinnya juga berat. Pakai transmisi yang lemot. Yes, boros. Jadi untuk pemakaian dalam kota memang bisa mencapai 1516 seboros-borosnya. Tapi kalau moderate, kombinasi, dan agak-agak sedikit irit ya bisalah. Itu rekor 1718 tuh udah hebat. Nah kalau keluar kota itu bisa agak-agak sedikit terobati lah, 110 hebat. 110 aja rekor. Peredaman kabin memang cukup bagus di Escudo XL7 ya. Kayak traffic noise, ini lagi jalan mobil itu nggak begitu kedengeran. Jadi kita nggak usah teriak-teriak sama orang yang di sebelah kita, malah bisa bisik-bisik gitu ya. Dan untuk peredaman atapnya masih tebel ini, jadi kalau hujan nggak begitu berisik. Peredaman bannya bagus, peredaman mesinnya juga bagus. Saya bilang overall peredamannya ini terbilang baik untuk sebuah Escudo XL7 tahun tua 2002. Saya tuh syuting di Saung Angklung Ujo yang ada di Padasuka, Bandung, dan ada melihat mobil Escudo 2.0. Tak punya tamu gitu ya.
saya paksa untuk kesini. Dan ini adalah Escudo 2.0 dan di sebelah sini adalah XL7. Tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya di bagian panjang bodinya dan mesinnya. Nah, ini kalau misalnya pengen beli yang kayak ginian gitu ya, kalau misalnya ada banyak sanak saudara gitu ya, pilih aja yang XL7 karena 7-seater. Yang ini lebih, kalau mau lebih pendek, yang ini aja. Ini mesinnya 2000 cc gitu. Terus kalau dari desainnya, keduanya tuh punya muka yang sama gitu ya. Kalau dari segi perawatan gitu ya, kalau yang ini lebih mudah karena lebih common lah, karena lebih mainstream. Yang ini udah pasti bengkel-bengkel yang biasa pun bisa. Yang ini memang agak sedikit apa ya, kelasnya tuh di atas. V6 konfigurasinya, nggak semua orang bisa menghandle yang namanya konfigurasi seperti itu. Dan dari harga spare partnya memang untuk sebuah Suzuki Escudo itu di atas rata-rata. Ya rata-ratanya tuh dari, kita kan patokannya dari Toyota ya, Toyota tuh ya sedikit di atasnya untuk sebuah Escudo. Dari pajak yang di daerah Bandung, yang XL7 itu 1,5 juta rupiah per tahun, murah. Range harganya memang agak gelap, ini dia. Karena untuk sebuah XL7 perlu perawatan ekstra dan duit lebih untuk ini, makanya wajar kalau misalnya kan mulus seperti ini, itu pasti harganya di atas rata-rata. Ya, merawatnya susah. Nah, biasanya kalau yang agak-agak normal dipakai aja sekitar 70-80-an. Tapi kalau ada seperti ini, beda. Tanya aja ke Instagramnya Manda Augusta. Susah